semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Baraja Simorangkir. Saya kali ini akan meresensi buku dengan judul resensi yaitu Kisah Percintaan Tragis Minke di Zaman Penjajahan Hindia Belanda dengan judul buku Bumi Manusia. Buku ini ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer yang diterbitkan pada tahun 1980, terbitan pertama, dan yang saya baca adalah cetakan ke-16 yang terbitkan tahun Januari 2015. Jadi buku ini berjumlah 554 halaman, dengan penerbit yaitu Lentera Dipantara. Sekarang kita masuk ke bagian kepengarangan. Jadi penulis buku ini adalah Pramoedya Ananta Toer. Anda bisa buka di sini. Dia Pramoedya Ananta Toer merupakan salah satu penulis pada zaman Orde Lama. Dia lahir di Blora pada tahun 1925. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di penjara karena dalam tulisan-tulisannya dianggap mengandung paham kiri atau paham komunis. Tapi di penjara tidak membuatnya berhenti dalam menulis, sehingga lahirlah banyak karya selain Bumi Manusia. Bumi Manusia merupakan karya pertamanya, merupakan roman tetralogi atau roman berkelanjutan. Adapun kelanjutan buku yang lainnya yaitu Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah, yang merupakan lanjutan dari novel Bumi Manusia. Karena karya-karyanya tersebut, Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya ini sempat meraih salah satu nominasi dalam meraih Nobel di bidang sastra. Yang membuat dia gagal dalam meraih Nobel bidang sastra adalah terjemahannya yang kurang bagus atau kurang sempurna dalam terjemahannya. Juga adapun beberapa prestasi yang lainnya yaitu dia mendapat penghargaan Defend Freedom to Write Award pada tahun 1988, juga mendapat Fukuoka Culture Grand Prize dari Jepang pada tahun 2004. Kali ini kita masuk ke bagian sinopsis. Novel ini menceritakan kehidupan Minke yang merupakan anak bangsawan pribumi, yaitu bupati di Surabaya. Awalnya Minke diajak temannya yaitu Robert Suroff bertemu dengan Robert Meleman, di mana dia jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap adiknya Robert Meleman yaitu Anna Nelis. Banyak tragedi yang terjadi dalam hubungan mereka, banyak diskriminasi yang terjadi, sehingga Minke sulit mempertahankan hubungan mereka. Seperti masa lalu An, di mana An pernah dilecehkan orang, yaitu kakaknya sendiri yaitu Robert Meleman, di mana Minke harus rela putus sekolah hanya demi mempertahankan hubungan mereka. Tapi perjalanan Minke dalam mempertahankan hubungan mereka tidak sia-sia. Banyak dukungan dari rakyat-rakyat Belanda. Minke menyadarkan bahwa kami sebagai pribumi layak hidup bebas, kami tidak mau diperbudak lagi. Tapi dia hanya mendapat beberapa dukungan dari rakyat Belanda, dan dukungan itu pun sedikit, tidak bisa membantu mempertahankan hubungan mereka. Sehingga banyak kecaman-kecaman lain dari rakyat-rakyat Belanda tentunya, yaitu menyuruh mereka untuk pisah. Tapi banyaknya masalah yang mereka hadapi, akhirnya pun Minke kalah, di mana Minke tidak bisa mempertahankannya. Lalu Anna Nelis harus disuruh balik lagi ke Belanda dan dibawa oleh kakak angkatnya. Dan kisah ini pun berakhir di mana Anna Nelis pergi dan Minke tetap di Hindia Belanda. Oke, kita masuk kepada unsur intristik dari cerita ini. Yang pertama, temanya yaitu kisah tragis percintaan Minke di zaman penjajahan Hindia Belanda. Alurnya itu campuran, di mana ada seorang yang menceritakan masalahnya sendiri, juga menceritakan masa lalu orang lain. Penokohan.
Yang pertama ada Minke. Minke merupakan orang yang taat, teguh pada pendirian, juga baik hati. Yang kedua ada Anandes, orang yang penakut, lemah lembut, juga baik hati. Yang ketiga ada Nyai Ontosoroh, merupakan orang yang bijaksana, pintar, tidak takut apapun masalah yang dihadapinya. Lalu ada Robert Melman, merupakan orang yang jahat, pecandu, juga orang yang rasis atau suka mendiskriminasi orang lain. Lalu ada Herman Melman, orang yang pintar tapi kelakuannya buruk, dia pecandu narkoba dan saya. Lalu latar yang dipakai yaitu latar tempat, yaitu Bandung dan Surabaya. Latar suasana menyedihkan dan menegangkan. Latar waktu siang hari. Sudut pandang yang dipakai itu amanat dari cerita ini adalah apapun masalah yang terjadi, kita harus mencoba menghadapinya. Tidak peduli masalah itu sebesar apapun, pasti ada jalan untuk menyelesaikannya. Baru sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga, di mana menceritakan kehidupan Minke. Lalu kita masuk ke tahap penilaian. Tampilan buku ini dari cover pertama ya. Cover buku ini menurut saya kurang menarik, karena menampilkan lukisan yang terlalu tua sehingga buku ini terbilang tua atau covernya tidak mengikuti perkembangan zaman. Lalu kertas yang dipakai buku ini yaitu ini sangat tipis, kuning. Juga tulisannya kecil-kecil sehingga kurang menarik untuk dibaca orang-orang. Lalu kedua ada bahasa yang dipakai buku ini adalah bahasa formal, yaitu bahasa yang sulit dipahami. Juga ada kata-kata serapan dari bahasa daerah, juga bahasa Belanda, yang memungkinkan buku ini saat dibaca adalah sulit dipahami. Lalu secara keseluruhan isi dari buku ini sangat bagus kalau kita memahami kata-kata serapan yang tadi saya bilang, yaitu kata serapan dari bahasa Belanda, juga kata serapan dari bahasa daerah di Indonesia. Secara ini bukunya bagus, di mana di sini menampilkan bagaimana sih kehidupan bangsa Indonesia di zaman penjajahan Hindia Belanda. Apakah terus tersisa ataukah baik-baik saja? Di mana dia menampilkan ada beberapa bangsa Indonesia yang hidupnya baik-baik saja, yaitu anak bangsawan atau anak-anak yang keluarganya mengikuti Belanda. Juga secara keseluruhan tentunya buku ini bagus. Secara isi buku ini bagus. Kesimpulannya, dari covernya, tampilannya, kertasnya, bahasanya, buku ini terbilang kurang menarik lah. Karena dimana covernya ini harusnya diganti dengan cover yang membuat orang ingin membaca buku itu, yang buat orang penasaran. Juga tulisannya dimana seharusnya bahasa-bahasa daerah diganti atau bahasa-bahasa serapan diubah menjadi lebih mudah dipahami. Juga kertasnya diganti menjadi kertas putih yang agak lebih tebal sedikit. Sasaran pembaca buku ini sebenarnya bisa dibaca oleh khalayak umum, siapa saja bisa membacanya, apalagi seseorang yang ingin mempelajari sejarah tapi ingin melihat sejarah dalam sudut pandang yang berbeda. Itu saja dari resensi dari saya tentang novel Bumi Manusia. Banyak kata kesalahan yang saya perbuat, kiranya dimaafkan. Terima kasih.